Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang cerah. Tuhan memberikan kami anugerah, memberikan kami kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami melalui jemaat-Mu, melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biar Roh Kudus menolong kami supaya kami semakin memahami apa maksud Tuhan untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom. Kita akan melanjutkan satu teks yang melengkapi bacaan kita dari Yohanes pasal 15 dengan membaca Yesaya pasal yang kelima tentang bangsa Israel itu adalah bagaikan pohon anggur. Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mengikuti ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 5 saya akan membacakan nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum ku berbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan perjanjian lama, lambang motif tentang anggur seringkali dipakai untuk melambangkan tentang bangsa Israel. Demikian pula kalau saudara membaca Mazmur pasal 80, itu pun diungkapkan bagaimana Allah Israel, Yahweh sebagai pemilik kebun anggur dan menantikan hasil buah anggur yang manis. Namun kenyataannya dalam Yesaya pasal 5 digambarkan bahwa pohon anggur itu berbuah tapi buahnya asam. Lalu ketika kita membaca Yohanes pasal 15, baru kita mengerti ketika Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar. Jadi waktu kita melihat Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, sebetulnya Yohanes, Tuhan Yesus sendiri mau membenturkan, mau mengontraskan, mau membuat satu perbedaan antara Israel yang adalah anggur yang gagal dengan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, yang menghasilkan buah, yang mentaati Allah Bapa sampai mati di atas kayu salib. Dan Israel gagal total. Itu sebab kalau kita melihat anggur, saudara, yang menarik dari pohon anggur, kalau kita membandingkan dengan pohon kelapa, karena di Indonesia kita dengan buah anggur agak sulit mendapatkannya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah lihat pohon anggur, kecuali kita pergi ke negara-negara subtropis. Saya pernah dulu punya tetangga yang ada pohon anggurnya. Jadi ramai-ramai kita kalau mau lihat
anggur ke rumah teman ini. Tapi anggurnya itu warna hijau dan tidak manis, asam, karena memang iklimnya tidak cocok. Jadi motif anggur ini bagi kita mungkin tidak terlalu familiar, tapi bagi orang Israel, anggur itu adalah lambang sukacita. Sehingga kalau saudara membuka koin Israel sampai hari ini, terbitan tahun 2019, koin Israel itu ada gambar orang sedang memikul satu tandan anggur. Bukannya satu ranting tapi satu tandan sedang dipikul, melambangkan dari kitab Bilangan pasal 13 tentang 12 orang Israel yang disuruh mengintai, 12 pengintai, lalu pulang dari tanah Kanaan membawa pohon anggur. Jadi anggur merupakan satu motif yang sangat sudah biasa di Israel. Dan menariknya kalau tadi saya katakan dibandingkan dengan pohon kelapa itu semuanya bisa diambil. Dari mulai sabutnya, batoknya, buahnya, airnya, batangnya, semuanya. Tapi pohon anggur hanya bisa diambil apanya? Buahnya saja. Saudara mau ambil apa dari batangnya? Dari rantingnya? Tidak ada. Hanya buahnya. Itu sebab kita semakin mengerti waktu kita membuka Yohanes pasal 15, di dalam ayat 15, pasal 15 ayat pertama ini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 17 yang kita melihat ini adalah seringkali pasal 15 ini dibenturkan dengan ketika Bapa sebagai pemilik, di sini dikatakan pengusaha. Sebetulnya kata pengusaha kurang tepat, karena pengusaha di dalam teks kita dalam orang Indonesia seringkali seorang pengusaha tidak mau ikut campur dengan urusan pertanian. Tapi pengusaha di sini saya melihat dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai orang vine dresser, vine grower, orang yang bertanggung jawab sampai anggur itu dipupuk, disirami, di treat demikian rupa supaya sampai berbuah. Itulah vine dresser yang di sini dikatakan Bapa di surga sebagai pengusaha. Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya di awal mau menyinggung soal satu tokoh yang namanya Hudson Taylor. Hudson Taylor, sebelum kita melihat bagian ini, seorang misionaris yang ketika di abad 19 tahun 1800-an sekian, dia pergi selama 51 tahun pergi ke China untuk memberitakan Injil. 51 tahun. Sampai dia membuat rambut berkepang, pakai baju itu orang Chinese supaya dia bisa berdialog, mempelajari bahasanya 51 tahun. Dan dengan susah payah dia ditolak, tidak dihiraukan, dan sampai dia mati. Ratusan misionaris dikirim ke China karena pelayanan dari seorang yang bernama Hudson Taylor. Menarik, anaknya berkata, anaknya namanya Frederick Taylor, dia berkata, ayahnya itu ketika pergi ke China melayani, menginjili orang-orang di sana, menemui begitu banyak kesulitan dan tantangan penderitaan, namun ayahnya tetap setia sampai mati melayani di sana, bahkan mengirim ratusan misionaris ke sana. Kuncinya satu, dia bilang, Yohanes pasal 15. Ada perkataan di sana, ayahku berkata, Hudson Taylor tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia, sehingga dia dapat melayani sampai akhir hidupnya. Saudara kasih Tuhan, tema tentang berbuah banyak ini memang kita sudah dengar dari sekolah minggu tentang Yesus pokok dan kita carangnya. Tapi kita tidak berapa mengerti, termasuk saya pun seringkali tidak mengerti tentang apa yang dimaksudkan pasal 15 ini. Kalau kita memperhatikan tema ini seringkali dipakai pasal 15 ini untuk mengatakan, saya mau katakan bahwa keselamatan saudara, ini ada orang yang mengatakan, keselamatan saudara dan saya sebagai orang Kristen itu tidak pasti. Kita tidak tahu apakah kita benar-benar selamat atau tidak. Tidak ada keselamatan yang pasti di dalam kekristenan. Buktinya pasal 15. Pasal 15 dikatakan bahwa ada ranting yang dipotong, lalu dibuang. Setelah dibuang, dibakar. Apa maksudnya saudara? Ketika kita merenungkan ada ranting yang dipotong, siapa yang memotong? Allah Bapa. Dipotong, lalu dibuang, lalu
bakar. Ranting sudah jadi ranting di dalam pokok anggur, tapi dipotong oleh Bapa, dibuang, lalu dibakar. Apa maksudnya? Ini adalah bicara tentang penghakiman Allah bagi setiap orang yang mengaku Kristen. Bagi setiap orang yang mengaku saya orang Kristen, saya pengikut Yesus, saya percaya Yesus. Ternyata kalau kita memperhatikan teks daripada Yohanes berulang kali membuktikan kepada saudara dan saya bahwa tidak semua orang yang disebut orang Kristen adalah benar-benar orang Kristen. Coba kita melihat yang paling dekat adalah Yudas. Yudas 12 termasuk salah satu 12 rasul. Tapi Yudas termasuk orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh seorang murid. Sehingga dia harus dipotong, dibuang, lalu dibakar. Bakar, api, bicara tentang penghakiman. Tadi kita sudah membaca bahwa saudara dan saya menjadi orang Kristen adalah karena Tuhan memilih kita. Tidak ada di antara kita yang berkata, aku mau percaya Tuhan, makanya aku bisa percaya Tuhan. Tidak. Di balik itu semua, kalau saudara dan saya bisa percaya, bisa ada di ruangan ini, bisa menerima Kristus, bisa menjalani iman kita, berkali-kali Alkitab katakan, karena bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan memilih kita, Dia menyadarkan dosa-dosa saudara dan saya, Dia membuat kita lahir baru kita sadar, Tuhan, saya orang berdosa, saya perlu Engkau, karena Engkau telah memilih aku, maka aku baru bisa menyadari betapa aku orang berdosa. Kembali di ayat yang pertama, penting sekali kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia katakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalau saudara memperhatikan Yohanes, di sana dalam bahasa Inggris dikatakan I am, aku adalah. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, dengan Yahweh, dengan Allah, di dalam kitab Keluaran dikatakan pasal 3 di sana, siapa namamu? Terus Tuhan berkata, Allah berkata, katakan aku adalah aku. Keluaran pasal 3 ayat 14. Ketika Allah berbicara kepada Musa, Musa menanyakan, siapa namamu? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Apa maksudnya aku adalah aku? I am that I am. Jadi perkataan I am, aku adalah, di dalam Injil Yohanes ada 7 kali. Ini adalah kali yang terakhir, yang ke-7, di mana Tuhan Yesus berkata, I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. I am. Kalau orang berkata I am, aku adalah, di dalam Alkitab itu menunjukkan Allah, keilahian. Disinilah Tuhan Yesus berkata, aku adalah Allah yang sejati. Namun ada Allah Bapa yang memelihara, yang mengusahakan sehingga sebuah pohon anggur bisa bertumbuh dan berbuah. Mulai di sini kita mengerti. Ketika Tuhan Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan yang terakhir, aku, hari ini kita baca, adalah pokok anggur yang benar. Sehingga dikatakan di dalam ayat pasal 15 ayat 1 sampai 15 dituliskan, kalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam, ada berapa kali? Ada 10 kali di sana dinyatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, tidak mungkin kamu tidak berbuah. Kata tinggal di dalam artinya continue in a place. Terus menerus tinggal di situ. Jangan pindah-pindah, terus menerus di situ. Stay, remain, abide in. Tetap tinggal di dalam aku. Barulah kamu dapat berbuah. Nah, bagian pertama, saya mau memberikan gambaran kepada kita bahwa kita memang dikenal sebagai orang Kristen, tapi kita mesti hati-hati karena tidak semua orang Kristen adalah orang Kristen yang
sejati. Bahkan Yohanes mengatakan, tidak semua orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, mengaku murid Yesus adalah murid yang benar-benar murid. Sehingga kalau kita membaca Yohanes pasal 6 ayat 66, mulai pada waktu Yesus berkata, aku adalah roti hidup, maka orang-orang satu demi satu mulai meninggalkan Yesus. Jadi jelas kalau ada orang berkata, mengapa orang Kristen itu, orang yang mengaku percaya kepada Yesus itu, justru dia yang mengecewakan aku, dia yang menipu aku, dia yang membuat kejahatan. Kita tahu bahwa dia bukan termasuk sungguh-sungguh orang pengikut Kristus, murid Kristus. Dia bukan ranting yang tinggal di dalam. Bagian pertama ini kiranya kita diingatkan, pemahaman tentang kita tentang Allah, pemahaman teologis kita berkaitan dengan pengalaman kita berjalan. Pemahaman kita berkaitan dengan pengalaman. Jadi kalau pemahaman kita salah, maka pengalaman kita juga bisa salah. Pemahaman orang yang mengatakan bahwa keselamatan seseorang tidak pasti, sebetulnya mau mengatakan orang itu bukan orang Kristen, mengikut Kristus yang sejati. Harap di bagian pertama ini saudara dan saya semakin menjadi jelas. Kalau ada orang-orang yang kecewa, yang lalu meninggalkan imannya, jangan kita berpikir bahwa ini orang sudah selamat, kok tiba-tiba hilang keselamatannya. Bukan, dia belum selamat, dia belum lahir baru, dia belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau saudara mau lebih jelas, kita bisa membuka bagian di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga tentang bagaimana Yohanes mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai ada di dalam orang percaya, ternyata dia bukan orang percaya. 1 Yohanes pasal 3, kita tidak melihat itu. Jadi poin pertama ini, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya termasuk orang yang Kristen yang tinggal di dalam firman-Nya, di dalam persekutuan dengan firman, dengan Allah, melalui doa, melalui persekutuan. Lalu setelah kita melihat buah apakah yang telah saudara hasilkan bagi Tuhan dan sesama. Karena kalau kita adalah ranting, tidak ada tanda lain yang bisa diharapkan dari kita. Kalau saudara ranting, yang benar-benar ranting yang menempel, kecuali apa? Buah. Ya, kalau kita jadi orang Kristen namun tidak berbuah, maka bersiap-siaplah. Di dalam ayat berikutnya, Allah Bapa, di dalam ayat yang kedua, mari kita melihat, sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 2-3 mau mengatakan, kamu memang sudah bersih. Kita ingat Yohanes pasal 13 ketika Tuhan Yesus mencuci kaki. Di dalam Yohanes pasal 13 pembasuhan, pencucian kaki, mereka sudah bersih. Artinya orang yang sudah dilahir barukan memang sudah bersih. Cuma kamu perlu kakimu. Sekarang Tuhan katakan, kamu perlu, kalau memang kamu sudah menjadi ranting yang sejati, kamu pasti berbuah. Kalau mau lebih banyak berbuah, maka Bapa melihat ranting yang buahnya sudah ada, maka dia akan memangkas, memotong, membersihkan supaya lebih banyak berbuah. Namun bagi yang tidak berbuah, di ayat kedua, Allah Bapa akan memotongnya. Kata memotong benar-benar dipotong, dibuang dari anggur. Apa maksudnya? Tadi saya sudah ungkapkan, bicara tentang penghakiman daripada Allah. Hari ini kita diingatkan saudara-saudara, betapa kita harus melihat diri kita masing-masing. Apakah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi ranting dari pohon anggur itu, anugerah yang begitu mahal, benar-benar kita
sudah hargai, kita sudah jalankan. Jadi selalu ada dua kutub antara orang yang menyepelekan anugerah, sehingga Bonhoeffer berkata ini anugerah yang dianggap cheap, murah, cheap grace, anugerah yang murahan. Tapi yang satu lagi hyper grace, anugerah yang hyper. Yang satu tidak menghargai anugerah. Yang di sini anugerah terus tidak mau berbuat apa-apa. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sungguh-sungguh dapat anugerah, maka kamu akan dibersihkan, bukan dibuang. Kalau kita sungguh-sungguh adalah anggur di dalam pokok anggur itu yang tinggal di dalam, maka saudara dan saya akan terus-menerus dibersihkan. Kalau kita memperhatikan apa maksudnya dibersihkan oleh Bapa. Dibersihkan berarti kita mungkin melalui banyak peristiwa. Mungkin melalui penyakit. Mungkin nggak orang melalui penyakit? Mungkin. Mungkin nggak melalui masalah ekonomi? Mungkin. Mungkin nggak melalui masalah-masalah di dalam pergumulan hidup kita, kesulitan bahkan penderitaan, untuk membersihkan hidup orang-orang Kristen yang sejati? Mungkin. Itu sebab kalau saudara dan saya menjadi anggur yang sejati itu, orang Kristen yang sejati, dan kita tinggal di dalam, dia di dalam kita, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang bersukacita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang tinggal di dalam Bapa dan anak? Dan apakah Bapa dan anak juga tinggal di dalam? Ada 10 kali dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kata tinggal di dalam. Betapa pentingnya menjadi orang Kristen yang terus-menerus tinggal di dalam. Saya kadang-kadang sedih ketika orang berkata, saya tidak lagi mau baca Alkitab, saya tidak lagi mau berdoa. Percuma Pak berdoa, percuma baca Alkitab, Tuhan udah gak dengar saya. Percuma saya beribadah kepada Tuhan, gak ada lagi Tuhan. Orang seperti ini tidak tinggal tetap di dalam firman. Kalau saudara sungguh-sungguh adalah ranting yang sejati itu, maka bagian yang terakhir kita mau melihat buah-buah apakah yang saudara dan saya akan dapat lihat. Tanda buah apakah? Tadi saya katakan kita tidak bisa melihat tanda yang lain di dalam kekristenan seseorang kecuali kita melihat adakah buahnya. Saudara kalau melihat saya, lihat buah. Matius pasal 12 katakan setiap orang dikenal dari apa? Setiap pohon dikenal dari buahnya. Buah bicara tentang apa yang dihasilkan. Good results, akibat hasil yang baik ketika seorang menjadi orang Kristen. Ketika dia ada di dalam Kristus, good results apakah yang saudara dan saya bisa terima? Orang menjadi orang Kristen, lalu dia merasakan apa-apa. Saya jadi orang Kristen, pergi ke gereja, baca Alkitab, berdoa, tapi nggak rasa apa-apa Pak. Lalu apa artinya menjadi orang Kristen? Apa artinya menjadi orang percaya? Ya karena memang keluarga saya Kristen dari dulu. Dari kecil Kristen. Kakek nenek saya Kristen. Kakek nenek dari kakek nenek saya juga Kristen. Ya saya jadi Kristen juga. Kalau seperti ini, bisa jadi kita bukan ranting yang sejati. Ketika tidak dilihat buah, maka Allah Bapa akan memotong, membuang, dan membakar. Mari kita, ketika saya merenungkan bagian ini, bagian yang kelihatannya sederhana, tapi waktu kita renungkan baik-baik, ini bicara tentang hati, perbuatan, pikiran kita masing-masing. Buah apakah yang sudah saudara dan saya petik dari kehidupan kekristenan kita? Mari kita lihat pasal 15 ayat ke-8. Kita akan membaca bersama-sama. Buah apakah yang dihasilkan? Nanti kita akan melihat pasal 15 ayat 8. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah
murid-muridku. Jadi dengan inilah Bapa dipermuliakan. Tadi Allah Bapa yang memangkas, memelihara, kasih pupuk, kasih air, kasih tempat yang baik buat anggur itu. Bisa dipermuliakan yang mengurus pohon anggur itu. Kalau pohon anggur itu berbuah. Bukan buahnya yang asam, tapi buah manis. Bukan sedikit, tapi berbuah banyak. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Karena bagian ini kalau kita renungkan cuma sebatas metafora, sebatas perbandingan antara anggur dan orang Kristen menjadi di awan-awan, awang-awang juga mengambang, nggak jelas. Tapi waktu kita lihat diri kita masing-masing, waktu saya merenungkan tema ini, apa ya Tuhan maksudnya? Buah apa yang Tuhan katakan aku mau melihat buah dari hidupmu? Tadi saya membaca komentari dari ESV, jam 4 pagi terbangun jam setengah 4, saya buka, betul. Buah yang dimaksudkan yang paling umum yang saudara harus perhatikan adalah tadi good results. Akibat dari kita tinggal di dalam dan Allah tinggal di dalam kita, apa yang baik yang dapat kita hasilkan atau orang lain bisa lihat dalam diri kita. Kalau teman kita, orang tua kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, siapapun itu tidak bisa melihat apa yang baik dalam diri kita, itu tanda-tanda saudara memang belum berbuah. Kita bergumul hari ini. Tuhan Yesus berkata, kalau benih itu jatuh di satu tanah, maka benih itu bisa menghasilkan berapa? 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30. Memang ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30, ada yang berbeda-beda. Artinya, buah masing-masing orang yang ada di dalam pokok anggur itu bisa berbeda-beda. Itu sebab Tuhan terus memproses kita, Allah terus memproses kita, sampai kita berjumpa dengan Dia. Makin banyak waktu pemuda remaja yang usianya masih panjang, harap berdoa pada Tuhan, biar Tuhan terus memangkas, pruning, supaya kita, pemuda remaja yang usia masih panjang, lebih banyak menghasilkan buah. Buah kebaikan, good results. Yang pertama, saya tulis ada 4 hal. Pertama adalah buah pertobatan yang sejati. Apa itu buah pertobatan yang sejati? Kalau saudara melihat Mazmur 51, ketika Daud berselingkuh dengan Batsyeba, melakukan perzinahan, Daud bukan menyesali akibat dosanya kepada Batsyeba, perselingkuhannya itu, tapi jauh dari itu, lebih kepada akarnya. Dia bersedih, menyesal, dia terus bergumul terhadap apa? Dosa itu sendiri. Ini yang pertama, buah pertobatan yang sejati. Kalau kita melihat seorang, dia hidup bulak-balik jatuh di dalam dosa, kemungkinan besar memang belum ada pertobatan yang sejati. Dia tidak pernah melihat bahwa kesalahannya, dosanya, pelanggarannya itu adalah pelanggaran kepada Allah. Seperti Mazmur 51, seperti apa yang Daud lakukan. Kalau orang sampai melihat, aku berdosa kepada Tuhan, aku sudah melawan Tuhan, aku sudah membuat hati Tuhan sedih, aku menyakiti hati Tuhan, baru orang itu bisa masuk kepada pertobatan yang sejati. Baru dia bisa bereskan akibat-akibat dosa. Dia bisa terima semua penghukuman Tuhan. Inilah buah yang pertama, pertobatan yang sejati. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengalami pertobatan yang sejati? Apakah kita menyesali dosa-dosa kita, menggumuli dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Bahwa kita sedang melawan Tuhan. Bukan sedang menyakiti hanya sesama, tapi sesungguhnya menyakiti dan membuat sedih hati Tuhan. Buah yang kedua yang kita sedang bicarakan di sini adalah buah rohani, spiritual fruit, buah rohani. Kalau saudara membaca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tentang bagaimana buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adakah buah-buah yang Roh Kudus kerjakan?
satu buah, 9 rasa. Karena dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ditulis di sana the fruit of the spirit. Jadi buahnya satu, tapi 9 rasa. Artinya kita sebagai anak Tuhan bisa merasakan, mengalami yang dikatakan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini introspeksi kita yang kedua. Apakah kita sudah bertobat, mengalami pertobatan yang sejati, menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah, yang menyakiti orang lain, yang merugikan orang lain. Yang kedua, apakah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita sudah melahirkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan ada kasih, ada sukacita yang daripada Yesus yang akan saudara dan saya alami sebagai pengikut Kristus. Ada orang melayani, tapi melayani dengan susah hati. Padahal kalau orang melayani, menurut kitab Keluaran pasal terakhir, kamu melayani tapi dengan susah hati, nanti kamu mau melayani aku, nggak ada kesempatan lain. Artinya terpaksa. Ada orang melayani hatinya susah. Saya terpaksa melayani. Jangan terpaksa. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia melayani hatinya bersukacita. The joy, sukacita ada di dalam kamu. Karena sukacitaku aku berikan kepadamu. Jadi mari kita melayani Tuhan bersukacita karena Roh Kudus memberikan buah sukacita. Yang ketiga, buah yang ketiga, saudara boleh koreksi hati pikiran kita masing-masing, adalah buah ucapan syukur yang memuliakan dan memuji Allah. Itu ada di dalam Filipi pasal 1 ayat 11, saya bacakan Filipi pasal 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita dikenal sebagai umat pemuji. Bukan hanya memuji di gereja. Bukan, mimbar ini kebaktian, saudara menyanyi dengan masker begitu sulit, mungkin agak kurang oksigen dan sebagainya, hanya 15 menit. Saya berkhotbah 30-35 menit. Sangat singkat sekali. Tapi waktu di luar gedung ini, apakah kita memuji dan memuliakan Allah? Sebagai tanda buah kita. Ada orang hanya latihan menyanyi pada waktu jadi song leader. Tapi pada waktu dia tidak melayani, nggak pernah memuji Tuhan. Hatinya nggak pernah bersyukur. Coba sudah periksa hati masing-masing. Adakah hati yang mengucap syukur? Buah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saya senang, saya memuji Engkau Tuhan. Dengan puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Ini buah yang ketiga. Yang saudara dan saya boleh koreksi hati kita masing-masing. Yang terakhir, buah berupa pemberian bagi mereka yang membutuhkan. Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 4 ayat 17 kepada orang-orang Kristen di kota Filipi yang memberikan begitu banyak bantuan pribadi buat dia. Dia katakan, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan pemberian itu yang aku utamakan, kata Paulus, tapi buah dari pemberian itulah, dampak dari kamu memberikan aku pelayan Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem yang menderita sekalipun. Orang-orang tertentu, orang-orang Kristen memberikan persembahan. Paulus katakan semua pemberian itu menyenangkan, memperkenankan, memuliakan Tuhan. Ini adalah buah pemberian kepada orang yang membutuhkan. Pada hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul, Tuhan menggerakkan kita. Kiranya keempat hal ini boleh mengoreksi kita. Kalau tema hari ini berbuah banyak, apakah saudara sudah berbuah? Saya harap di ruangan ini kita semua sudah menghasilkan buah, sehingga kita tidak dipotong, kita tidak dibuang ke dalam api, dibinasakan. Kalau buah kita masih sedikit, baru 30 kali lipat, belum 60, belum 100 kali lipat hari ini, relakah kita di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, silakan Engkau mempruning aku, memangkas aku, memotong aku, melalui begitu banyak hal yang aku tidak mengerti, supaya aku semakin memuliakan Engkau, supaya aku semakin banyak berbuah. Sehingga orang di sekitarku, di keluarga kita, anak kita, mertua kita, dengan relasi keluarga, teman, tetangga, siapapun boleh melihat, ini memang orang Kristen. Ini memang adalah pengikut Kristus yang sejati.
kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama melihat diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menghasilkan hal-hal yang baik di dalam hidup ini? Sebagai bukti, kita adalah orang percaya yang sejati, orang Kristen yang sejati. Adakah kesulitan-kesulitan, penderitaan, pergumulan hidup yang saudara alami? Sekalipun kita sudah mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau iya, ada kesulitan, pergumulan, penderitaan yang kita alami, walaupun kita sudah setia menjalankan perintahnya, Allah sedang membentuk, memproses kita agar semakin banyak berbuah. Itu sebab Tuhan Yesus 10 kali di dalam bagian ini katakan, tetap tinggallah di dalam Dia dan di dalam firman-Nya. Karena hal itu justru membuktikan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh sungguh-sungguh tinggal di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkaulah Bapa, Sang Pengusaha, Sang Pengurus dari kebun anggur, dari pohon anggur, dari orang-orang percaya, dan Yesus Kristus, Anak-Mu, pokok anggur yang benar, yang telah merelakan dirinya, tinggal di dalam orang percaya. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengoreksi kami, membersihkan kami, pemahaman-pemahaman kami yang salah. Tuhan, kiranya berbelas kasihan, menolong kami, supaya kami semakin banyak berbuah, dan semakin kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.